Pada hari ini, saya akan membahas permasalahan pembelajaran matematika, yaitu kesulitan siswa dalam menghitung pecahan di lingkup SD. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Ada banyak materi pelajaran yang diajarkan pada mata pelajaran matematika di tingkat sekolah dasar, salah satunya yaitu materi pecahan. Pada sekolah dasar, pembelajaran matematika khususnya di kelas 4, materi pecahan yang diajarkan yaitu mengenal pecahan dan urutannya, menyederhanakan pecahan, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Banyak ditemukan kesulitan-kesulitan pada proses belajar mengajar, khususnya pada materi pecahan yang berlangsung di sekolah. Kebanyakan siswa masih lambat memahami materi pecahan, padahal guru sudah berulang kali menjelaskan kepada siswa, bahkan siswa selalu mengeluh dan cenderung malas mengerjakan apabila diberikan tes atau soal yang harus diselesaikan. Guru juga menjelaskan bahwa siswa banyak yang keliru mengenai konsep operasi hitung pecahan. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung pecahan diperoleh ketika siswa menyelesaikan soal cerita pecahan. Siswa mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal cerita pecahan karena kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran, serta siswa tidak mengetahui tahapan-tahapan dalam menyelesaikan soal cerita pecahan dengan benar. Kemudian, siswa juga mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, karena ada konsep yang sering siswa lupakan yaitu konsep operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan, serta siswa tidak mengerti bagaimana cara menyamakan penyebut, dan siswa juga kurang memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Solusi yang saya tawarkan, adapun solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung pecahan yaitu: yang pertama, sebaiknya cara mengajar guru lebih ditingkatkan lagi. Misalnya, guru dalam menjelaskan materi pecahan dapat menjelaskannya secara perlahan agar siswa tidak merasa penjelasan yang diberikan oleh guru terlalu cepat sehingga siswa dapat memahami konsep pecahan dengan baik. Kemudian guru bisa mengemas pembelajaran agar lebih bervariasi lagi. Yang kedua, metode yang digunakan dalam pembelajaran sebaiknya lebih bervariasi. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya guru menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Karena dengan adanya metode ini, pemahaman siswa menjadi lebih mendalam dan fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, hendaknya guru memperhatikan perkembangan atau kemampuan siswa sejauh mana siswa sudah memahami materi yang sudah diberikan. Jika terdapat waktu kosong, sebaiknya guru memanfaatkan waktu tersebut untuk memberikan bimbingan belajar tambahan kepada siswa yang dirasa masih kurang memahami materi tersebut. Kemudian, guru memberikan lebih banyak lagi latihan soal atau pekerjaan rumah kepada siswa, terutama mengenai soal cerita pecahan, sehingga siswa akan lebih sering berlatih. Yang ketiga, penggunaan media atau alat peraga juga sangat diperlukan. Siswa sekolah dasar belum bisa berpikir secara abstrak. Untuk itu, penggunaan media pembelajaran menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika agar siswa dapat memahami konsep matematika dengan baik. Pentingnya penggunaan media untuk membantu pemahaman siswa sudah disadari oleh guru. Maka dari itu, guru berupaya untuk menggunakan media dalam pembelajaran matematika. Namun,
Terkadang guru mengalami kendala dalam memilih media yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan, seperti pada penyampaian materi bilangan bulat. Guru kurang memahami media yang tepat untuk mengajarkan materi tersebut. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia sangat perlu diperhatikan. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang kurang, membuat siswa sulit untuk mengartikan dan menyelesaikan soal cerita yang diberikan. Sebaiknya, penggunaan bahasa Indonesia lebih sering digunakan dalam pembelajaran agar siswa terbiasa menggunakan bahasa tersebut, sehingga saat diberikan soal cerita, siswa dengan mudah memahami maksud dari soal tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk menambah pengalaman siswa dalam belajar sehingga terus berlatih dan memperkaya ilmu pengetahuan siswa. Yang kelima, solusi yang dapat diberikan juga melalui peran orang tua atau keluarga di rumah. Demikian materi dan solusi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.